Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Mansur. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Banten. Saya membuat video ini untuk menjelaskan kembali apa yang dijelaskan materi minggu kemarin, materi yang lalu dibahas. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan tentang film dokumenter. Ini masih tema film dokumenter. Nah, pembahasannya yaitu film dokumenter adalah perkembangan dari konsep film non-fiksi di mana dalam film dokumenter mengandung fakta yang mengandung subjektivitas para pembuatnya, yaitu apa yang direkam memang berdasarkan fakta yang ada. Jadi real saat kita memvideo sesuatu itu hasilnya akan real sesuai yang divideokan. Nah, terus seiring perkembangannya zaman, film dokumenter bermunculan gaya-gaya baru yang memiliki keunggulan masing-masing di antaranya. Nah, yang pertama itu ada expository. Apa itu expository? Yaitu pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi. Yang kedua ada direct cinema. Direct cinema yakni gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural dan spontan. Selanjutnya ada observational, yaitu yakni gaya yang merekam pada momen spontan dan tidak terulang sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Untuk memerlukan keterampilan khusus dalam memahami perilaku manusia dan situasi supaya mendeteksi momen yang memiliki makna terdalam. Nah, terus selanjutnya itu ada participatory, atau bisa disebut juga dengan cinema verite, yakni menunjukkan peran bagaimana hadirnya pembuat film pada film yang dibuatnya. Terus ada dokumenter kritis dan refleksif, yakni dokumenter yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa, dan penonton diharapkan dapat mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang dilihat di dunia ini. Jadi membuat film ini ada maksud tertentu dan untuk disampaikan kepada halayak umum yang ditontonnya. Ciri khas dari reflektif yaitu kehadiran sutradara, kru film, refleksi tentang pembuatan film, dan pemahaman tentang subjektivitas. Nah, dalam film dokumenter tersebut itu juga terdapat tema-tema gitu, tema-tema dari film dokumenter. Nah, apa saja sih tema-temanya itu? Yang pertama itu ada sosial, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat pendidikan, yang kelima sejarah, yang keenam biografi, yang ketujuh alam. Nah, sosial itu film dokumenter itu yang menyajikan sebuah film yang seperti percakapan antara seseorang dengan orang yang lain gitu, jadi bersosialisasi. Nah, terus yang kedua itu politik, yaitu menyajikan sebuah film yang mengandung ke arah politik seperti keuangan sebuah negara, perdebatan antara sebuah negara dan lain-lain. Terus yang ketiga ada ekonomi. Tadi itu ekonomi juga menjelaskan tentang sumber-sumber pangan gitu, kayak misalkan ekonomi tentang uang juga termasuk. Nah, kayak misalnya tentang perbankan, tentang
ekonomi pertanian dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu membuat film yang memfilmkan suatu peristiwa yang terjadi di sekitar pembelajaran, kayak misalnya di sekolah. Nah, contohnya itu film mungkin di Indonesia itu Dilan gitu. Terus sejarah, yang selanjutnya sejarah, yaitu tentang film-film yang emang sudah ada sejarahnya yang dari dulu dan difilmkan kembali di zaman ini. Terus ada biografi yang menjelaskan film-film tersebut tentang biografi dan alam, yaitu menjelaskan film dokumenter yang menampakkan keindahan alam, satwa liar, ekologi, konservasi, eksplorasi alam dan sebagainya. Kayak misalnya memperlihatkan bagaimana kehidupan seekor hewan, bagaimana seekor hewan itu bisa hidup di hutan tersebut gitu, bagaimana dia makannya, tidurnya dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.